Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Ramadan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Jadi di sini pada hari ini saya akan menjelaskan tentang strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis sering juga disebut dengan kata strategi bersaing. Strategi bisnis yang berfokus pada peningkatan posisi bersaing produk dan jasa perusahaan dalam industri atau segmen pasar tertentu yang dilayani perusahaan. Selanjutnya yaitu proses strategi unit bisnis. Di dalam strategi unit bisnis terdapat proses perencanaan. Yang pertama yaitu misi bisnis. Setiap unit bisnis perlu mengidentifikasi misi spesifiknya dalam lingkup misi perusahaan yang lebih luas. Misi itu tidak berusaha untuk memenangkan bisnis dengan studio televisi yang lebih kecil, memenangkan bisnis dengan harga yang paling rendah, atau mengadu untung untuk memasuki produk non-penerangan. Selanjutnya yang kedua ada analisis SWOT. Evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman disebut analisis SWOT. Tercakup di sini pemantauan lingkungan pemasaran internal dan eksternal. Selanjutnya analisis lingkungan eksternal. Suatu unit bisnis harus memantau kekuatan lingkungan makro, politik, hukum, dan sosial budaya, dan pelaku lingkungan makro utama, pelanggan, pesaing, saluran distribusi, pemasok, yang mempengaruhi kemampuannya memperoleh laba. Unit bisnis harus memiliki sistem intelijen pemasaran untuk mengikuti kecenderungan atau perkembangan. Manajemen perlu mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ditimbulkannya. Selanjutnya yang keempat, formulasi tujuan. Kriteria tujuan ada 4. Yang pertama harus diatur secara hierarki dari yang paling penting ke yang paling tidak penting. Yang kedua ada tujuan harus dinyatakan secara kuantitatif bila kemungkinan misi meningkatkan ROL sebesar 15% dalam 2 tahun. Yang ketiga tujuan harus realistis. Yang keempat tujuan harus konsisten. Selanjutnya formulasi strategi. Strategi generik Porter. Yang pertama ada pemimpinan biaya keseluruhan, kedua diferensiasi, yang ketiga fokus pada satu atau lebih segmen. Selanjutnya aliansi strategis. Untuk mencapai efektivitas, perusahaan seringkali memerlukan partner atau rekanan strategis. Beberapa aliansi strategis yang dapat dilakukan adalah aliansi produk atau jasa. Satu perusahaan melisensikan perusahaan lain untuk memproduksi produknya, atau dua perusahaan bersama-sama memasarkan produk pelengkap atau produk baru. Yang kedua, aliansi promosi. Satu perusahaan setuju untuk mempromosikan produk atau jasa perusahaan lain. Yang ketiga, aliansi logistik. Satu perusahaan menawarkan jasa logistik untuk produk perusahaan lain. Dan selanjutnya, kolaborasi penetapan harga. Yang ketujuh ada formulasi program dan implementasi. Setelah strategi dikembangkan, maka harus didukung oleh program-program. Dan setelah program-program dibuat, harus diestimasi biayanya. Dan pada saat perusahaan akan mengimplementasikan strategi, harus memperhatikan stakeholder dan kebutuhan mereka. Selanjutnya yang terakhir yaitu feedback dan pengawasan. Dalam mengimplementasikan strateginya, perusahaan harus menelusuri hasil dan memonitor pengembangan baru. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.